Selamat datang kembali di VP Podcast di episode ke-7. Di pertemuan hari ini kok guru aja. Kita kedatangan tamu dari jauh yang bertugas sekarang itu menjadi guru di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Kita sapa bersama-sama Ibu Cynthia. Apa kabar Ibu Cynthia? Hai, baik, luar biasa. Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Hari ini bagaimana Bu? Masuk kelas nih? berapa saja? Masuk di satu kelas saja. Satu kelas iya, saja. BDP 3. BDP 3. Ibu Cynthia dari Malang ya? Iya, dari Malang. Dikenalkan dong, apa tempat tanggal lahir di mana, asalnya apa, kuliahnya di mana, hobi apa, makanan favorit, minuman favorit. Siapa tahu nanti mau ada yang belikan buka gitu. Enak gitu. Silakan dipersilakan, Mbak. Mbak Bu Cynthia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Rahma Putri, biasa dipanggil Cynthia. Saya aslinya Malang, saya lahirnya 2 Maret tahun 2000. Terus saya sekarang berkuliah di Universitas Negeri Malang, jurusan manajemen, prodi pendidikan tata niaga gitu. Semester berapa sekarang? Semester 6. Oh, tadi prodinya Tata niaga. Kenapa kok tidak tata hatiku atau tata Janeta? Tata niaga, cita-citanya apa? Cita-citanya masih bingung sih Pak sebenarnya kalau ditanyain cita-cita. Kadang soalnya ganti-ganti. Oh, kalau masih bingung biasanya pegangan biar enggak bingung. Cita-citanya masih ganti-ganti. Iya. BTW, tata niaga itu apa sih yang dipelajari? Tata niaga sebenarnya karena saya ambilnya pendidikan, sebenarnya tata niaga itu sama kayak manajemen bisnis, cuman kata ininya aja yang beda. Nah, belajarnya juga tentang pemasaran kayak marketing, digital, terus pokoknya yang bersangkutan dengan bisnis lah sama pemasaran gitu. Berarti pendidikan tata niaga. Oh, karena pendidikan itu sekarang ditugaskan di sini untuk menjadi guru. Betul. Di SMK Negeri 1. Betul. Berarti sangat mencintai saya. Sangat mencintai pendidikan berarti. Betul. Iya. Mencintai pendidikan. Pengalamannya kalau saya lihat ini ya dari stalking kemarin itu cukup menggelegar rasanya. Aduh. Sebelum di SMK 1 pernah ngajar, kalau tidak salah ngajar anak-anak kecil itu. Iya, apa? Benar. Ngajar apa itu? Dalam program apa, Bu? Sebelum di sini tuh saya mengikuti programnya Kemendikbud, itu kampus mengajar. Nah, di situ memang ada kayak proses ujiannya, lalu tes-tesnya, dan alhamdulillahnya lolos, terus ditempatkan di yang nggak terlalu jauh dari tempat tinggal saya. Di Malang itu? Iya, di Malang. Dan jaraknya cuman kalau ditempuh sama sepeda motor cuman 10 menitan udah sampai gitu. Iya. Pedalaman enggak itu tempatnya enggak? Enggak pedalaman. Tapi memang itu kayak sekolah apa ya namanya? Itu sekolah swasta. Nah, kecil dan memang mungkin apa ya? Tidak dipandang oleh masyarakat gitu loh. Tapi ada siswanya? Ada siswanya, dan mayoritas siswanya itu memang yang apa namanya menengah ke bawah, maksudnya banyak keluar apa ya, dari keluarga yang broken home, yang mama papanya sudah nggak ada. Jadi latar belakangnya itu berbeda-beda ya? Iya betul, berbeda-beda. Kalau boleh tahu Bu Cynthia, ketika tadi program apa? Kampus mengajar. Kampus mengajar berapa lama itu? 1 semester. 1 semester. Iya, 1 semester. Terdiri dari berapa kelompok? Jadi satu sekolah itu ada 6 orang mahasiswa tapi berbeda universitas. Jadi ada dari Unmar, dari Surabaya ada. Berarti campur-campur itu jadi satu ya. Selama 6 bulan berarti. Iya. Oke, selama 6 bulan saya yakin Bu Cynthia pasti merasakan pengalaman yang jauh-jauh sangat berarti kan ya. Iya betul. Kalau saya boleh tanya Bu, pengalaman tersedih apa selama 6 bulan itu? Pengalaman tersedih itu begini sih Pak. Jadi di sana di sekolah itu ada beberapa siswa yang dia tuh sudah kelas 6 dan ternyata dia itu masih belum bisa membaca. Jadi kayak
seumpama ada kosakata menggambar, kan G-nya double gitu ya Pak ya. Dia udah bingung di situ. Nah, sedangkan soal-soal kelas 6 itu kebanyakan memang literasi dan itu soal cerita. Nah, saya tuh sampai ini bagaimana siswanya mengerti, orang membaca aja nggak bisa. Nah, terus saya selidiki, saya tanya-tanya ke wali kelasnya, kenapa dia ini bisa seperti itu. Ternyata karena yang pertama itu karena latar belakang keluarganya. Jadi dia itu tinggal bersama neneknya, ditinggal sama mama papanya, dan entah kemana itu. Jadi kayak ditinggal aja di rumah neneknya, dan neneknya itu mohon maaf tidak bisa membaca begitu. Dan waktu itu ada pandemi, dia nggak ada handphone untuk mengakses pembelajaran, lalu ya sudah, neneknya nggak bisa membaca, untuk tugas-tugas ya jadi nggak bisa ya, kayak jadi nggak sekolah gitu. Jadi latar belakangnya seperti itu. Betul. Pertama melihat kasus seperti itu, ngira apa nak? Punya pikiran gini apa nak? Oh masih ada ya anak seperti ini. Iya, kepikiran. Jadi awalnya itu tidak terbesit memang di pikiran saya, kok ternyata itu masih ada. Dan itu lokasinya sebenarnya nggak di pinggir kota banget. Jadi masih ada lah di tengah kota, cuman ternyata ada loh siswa yang seperti ini gitu. Ya. Akhirnya dengan adanya program itu, apakah ada perubahan yang signifikan di anak itu? Ada. Jadi saya dan teman-teman dulu kampus mengajar itu membuat program kayak les. Jadi setiap pulang sekolah itu les dia. Jadi dia les, terus belajar membaca mulai dari mungkin menarik ini ya, ketertarikan belajarnya siswa dulu. Jadi ada beberapa media pembelajaran yang kami buat untuk biar bisa semangat membaca. Akhirnya dari buku cerita lah apa gitu, dia bisa membaca. Terus kayak huruf yang double itu dulunya dia bingung. Mikir gitu, iya bingung. Sekarang udah bisa lah gitu, udah nggak bingung lagi gitu. Iya. Jadi alhamdulillah ya bisa terbantu dengan adanya program yang dijalani Mbak Cynthia. Itu kan tadi yang yang tersedih. Ya. Iya. Yang tersedih. Sekarang saya tanya yang termenggembirakan di program itu kampus, 6 bulan itu. Yang kampus mengajar. Tergembirakan itu ini sih, karena memang pada dasarnya saya suka anak kecil. Oh, suka anak kecil. Iya, suka anak kecil. Jadi kalau waktu berangkat gitu kan biasanya ada nih kayak rasa malas gitu. Itu kayak nggak ada, udah kayak terselimurkan gitu bahasanya. Jadi kayak aku bakal ketemu anak-anak kecil gitu. Itu. Jadi seneng sih. Kalau ke anak besar nggak suka berarti. Anak kecil saja. Itu beda cerita lagi. Berarti yang paling menyenangkan itu ketika Bu Cynthia selalu bertemu atau menjalin interaksi dengan anak-anak kecil tadi ya? Iya betul. Itu jenjangnya apa? SD berarti? Iya. Jenjang SD. Yang tadi kelas 6 ya? Berarti sukanya Bu Cynthia antara interval kelas 1 sampai kelas 6 gitu? Itu memang ini Pak, diacak gitu. Jadi kadang saya ngajar di kelas 1, kadang ngajar di kelas 2, kadang di kelas 3. Oke. Ganti-ganti. Selama 6 bulan itu? Iya. Yang didapat sama seorang Ibu Cynthia apa? Dari program apa tadi? Kampus mengajar itu. Yang didapat banyak sih Pak. Yang paling penting itu yang bisa saya dapat itu pengalamannya. Saya tuh akhirnya bisa apa ya? Tahu cara-cara untuk ini loh cara mengatasi siswa yang malas untuk belajar itu ternyata dari kita dulu untuk punya ide kreatif lah buat gimana sih caranya siswa ini biar tertarik sama apa yang saya berikan gitu. Bahan-bahan yang saya berikan itu gimana, itu saya jadi belajar, jadi mengerti gitu yang awalnya saya nggak tahu. Terus mengatasi siswa kan itu kecil ya Pak ya, kelas 1, kelas 2 gitu. Gini-gini enggak, maksudnya umurnya masih kecil gitu. Jadi masih imut ya. Iya, mungkin mereka belajar itu nggak kayak yang di sini, kan di sini kalau belajar ya sudah belajar gitu. Dia benar masuk kelas belajar, cuman kadang itu dia ada yang tiba-tiba hilang gitu. Hilangnya ternyata di bawah meja. Ada asapnya mana? Di bawah meja, kayak kemana-mana gitu siswanya memang. Jadi belajar sabar sih memang. Belajar sabar sama mencintai keunikan. Siswa itu ya. Betul. Oke. Itu kapan? Waktu pandemi kemarin? Waktu pandemi, jadi tahun kemarin 2019? Bukan, 2021. 2021? Iya. 2021
Bu Cynthia ketemu dengan anak-anak kecil ya, yang imut-imut, yang lucu-lucu ya. Nah sekarang 2022 ketemu anak-anak yang besar-besar di sini. Aduh, iya. Kira-kira apa yang unik dari anak-anak yang besar tadi? Kalau di sini memang beraneka ragam ya Pak, macamnya ternyata. Jadi ya begitu, dari cara menyapanya, dari cara belajarnya, proses pembelajaran juga berbeda. Berbeda? Iya, berbeda. Pernah diusilin berarti. Kalau berbeda kan kita punya strategi seorang guru. Oh ini siswa A kayak gini, berarti strategi kita kayak gini. Kalau tadi Bu Cynthia bilangnya berbeda, berarti kan sudah menyusun strategi. Iya, Lah kalau menyusun strategi kan otomatis sudah dapat apa ya? Dapat pressing dari anak-anak. Iya. Kira-kira apa yang didapat dari anak-anak? Apa ya? Karena saya mengajar di kelas BDP ya. Jadi memang pengalamannya banyak yang di BDP. Itu macam-macam Pak anaknya. Jadi setiap pembelajaran apalagi yang cowok-cowok gitu. Kenapa? Setiap saya jelaskan itu kayak apa ya? Terpesona gitu. Bukan. Meleleh. Kayak bukan apa ya, kayak nggak fokus, ada aja yang dibicarain sama temennya gitu loh. Dan tugas itu udah nggak kayak yang cewek. Kalau yang cewek ini ya dikasih tugas ini. Terus oh ya Bu, jadi langsung mengerjakan. Tapi kalau cewek itu ada aja kayak bulat gitu loh. Bulat-bulat sama pandangannya beda gitu. Pernah digombalin apa enggak? Digombalin pernah. Aduh penasaran nih saya. Bisa di-share mungkin anaknya yang lihat nih dredeg ini ya yang kemarin menggombali Bu Ya Cynthia. mungkin memang agak gemes-gemes gitu ya. Anaknya apa Bu Cynthia yang gemes? Anaknya itu Anaknya. suka, iya ngusilin. Iya apa ngusilin aja apa Bu Cynthia? Iya kadang kayak tanya gitu sih di keheningan kelas, begitu langsung tanya, Bu gitu. Saya pikir tanya Materi. Iya materi, ternyata bukan. Ibu Cynthia pulang sama siapa gitu, sendirian gitu. Sama saya aja Bu, jok saya kosong gitu. Terus Bu Cynthia ngomong ya apa ketika dapat respon kayak Itu gitu? kan pasti temennya kayak gitu Aduh, kan. pipinya abang. Pipinya Jadi abang saya mana? kayak menahan kayak pencitraan Iya, gitu, diem gitu. Ya berarti unik-unik ya anak-anak di sini ya. Sangat unik sekali. Di banyaknya keunikan tadi akhirnya kita tahu oh cara mengatasi anak seperti ini kita harus begini, mengatasi anak seperti ini kita harus begini. Betul. Sembari kita belajar menghadapi macam-macam tingkah laku anak ya, yang dimana mungkin anak-anak tadi tidak salah, cuma dia ingin menunjukkan ini loh aku, supaya dia bisa dapat perhatian lebih dari guru-gurunya, apalagi guru yang cantik kayak Bu Cynthia. Wis. Aduh, bisa aja. Meleleh gitu. Ya, Bu Cynthia, kan semester 6. Iya betul. Hidup mulai kecil sampai besar di Malang. Iya. Mungkin anak-anak sini yang setelah lulus mau kuliah, mungkin punya cita-cita kuliah di Malang. Kira-kira kulturnya yang membedakan antara tanah Probolinggo dengan tanah Di Malang. Malang itu apa? Biar anak-anak nanti tidak kaget. Bedanya mungkin ini ya Pak, dari ini dulu cuacanya. Kalau di Malang kan memang dingin. Kalau di sini ternyata sepanas ini. Saya nggak expect bakal sepanas ini gitu. Ternyata panas banget. Jadi Kak tidur itu kayak berkeringat. Wah, tidurnya berkeringat, sulit untuk tidur ya. Kalau di Malang bubuk terus. Iya, bubuk terus gitu. Ya. Dari cuaca. Iya, Terus cuaca. kira-kira apa lagi? Terus dari ini mungkin tempat-tempat, kalau tempat wisata banyak juga di sini ya Pak ya. Iya Mungkin banyak lah. ada beberapa saya pernah kayak lebih banyak pantai sih. Tapi ya, kan sama teman-teman loh, Iya. bukan sama saya. Oh iya. Ya, kalau tempat wisata bagaimana? Sama-sama Tempat wisata, banyak. Iya sama-sama ada. Lalu mungkin yang minus itu kayak tempat ini sih, tempat-tempat anak muda. Begitu. Oh, nongski Iya, gitu ya. nongski. Kan nongskinya sama nugas gitu Pak. Oh, gitu. Jadi kalau di kosan tuh emang vibes-nya itu beda gitu. Kalau kita di tempat nongski itu akan lebih semangatnya akan lebih. Kalau di nambah Malang gitu. banyak tempat kayak gitu yang Banyak. auranya sudah enak dibuat nongkrong itu. Iya, Banyak. banyak. Di sini belum menemukan. Belum menemukan. Nanti saya ajak ya. Siap-siap. Ada lagi perbedaannya yang supaya anak-anak tidak kaget lah nanti. Mungkin udah sih dari itu aja. Itu aja. Iya. Kalau kalau orang-orangnya juga sama-sama ramah lah. Ramah. Mungkin ini ya dari kalau bahasa Bahasanya bahasa kenapa? Malang dan Probolinggo kan beda. Nah
Saya tuh waktu kesini awalnya itu kayak kaget gitu Pak. Kagetnya ya apa? Jadi jadi waktu itu saya cari kos, terus di situ ada penjaga kosnya. Nah, memakai bahasa Madura yang memang kebanyakan di sini. Ano apa di ini? Nah, saya nggak tahu awalnya. Mungkin saya tidak belajar banyak tentang bahasa Madura. Teman-teman saya juga begitu, tidak mengerti. Nah, kan memang logatnya itu agak agak keras gitu. Nah, saya mikirnya beliaunya marah-marah ke saya, padahal saya tanya baik-baik gitu. Jadi kayak, loh, apa aku yang salah? Gitu kayak introspeksi sendiri, kayak bingung sendiri. Ternyata Tumben ada cewek ngaku salah ya. gitu, ternyata saya tanya ke teman saya yang asli sini, itu ternyata memang begitu penyampaian bahasanya seperti itu. Akhirnya dari situ bisa memahami dan sekarang sudah mulai terbiasa. Saya penasaran sama tadi yang katanya di Malang itu banyak tempat nongski gitu ya. Berarti Bu Cynthia itu suka nongkrong. Suka, lumayan. Suka nongkrong. Pernah Pernah berkecimpung di dunia itu apa enggak? Mungkin Bu Cynthia pernah punya pengalaman yang berkecimpung dengan itulah, mungkin ada. Pernah. Apa itu? Jadi saya sempat jadi barista. Berarti bisa buat kopi. Oh, jago. Nanti ke rumah ya. Itu belajarnya di mana, Bu? Awalnya itu ini sih Pak. Memang awalnya itu dari teman saya. Teman apa? Iya. Teman, betul teman. Iya, benar. Ya. Teman, dia penyuka kopi. Jadi tiap ngobrol itu kok bahasanya kopi aja gitu. Bahas kopi, bahas gini. Akhirnya kok kayak seru ya. Ternyata proses kopi itu panjang sampai jadi bisa disajikan seperti itu. Itu panjang prosesnya. Jadi kayak dari biji kopi yang seperti apa itu saya mengerti. Akhirnya saya ditawari untuk jadi pacarnya. Bukan. Oh. Jadi baristanya. Coba aja jadi barista gini-gini. Dia belajar untuk menggambar yang saya awalnya mikirnya kayak gambar latte art itu gampang kan, tinggal kayak gini-gini aja. Ternyata sulit, Bro. Gitu. Berapa lama belajar itu? Belajar itu udah lama sih, Pak. Udah berapa setahunan mungkin. Sekarang sudah lancar berarti. Alhamdulillah, tapi ya nggak bagus banget, nggak bagus. Tapi kalau buat lope kan bisa toh. Bisa. Iya, buat keri-kerian gitu kan enak. Jadi ini diminum apa enggak, ini kopi apa perasaan kan nanti baper gitu. Ya. Bu, saya bingung manggilnya Bu, Mbak, apa Beb, apa Ayang itu enaknya apa? Nah, pernah lihat Bu Cynthia itu berjibaku di dunia IO ya? Oh iya, pernah. Itu Jadi, kenapa? IO ini event organizer itu saya memang ikut organisasinya. Jadi Ormawa ada divisi itu IO. Nah, di situ memang ada banyak aspeknya. Jadi kita bisa belajar tentang ini MC, terus broadcaster juga, terus ini cara pengelolaan organisasinya, terus prokernya itu gimana nyusunnya, itu dari situ sih, Pak. Biasanya event apa yang dikerjakan? Eventnya mungkin dari proker sendiri. Dari awalnya memang proker organisasi sendiri, tapi di luar situ saya pernah jadi wedding organizer. Masuk wedding organizer ya. Tapi cuman sebentar sih. Tapi itu kan pernah belajar. kan? Iya, nanti kita tukeran nomor. Bet apa nih? Ya nanti di WA aja, jangan di sini. Ya, wis kau rasan nih timbul. Ya, berarti juga berjibaku di dunia event organizer. Iya. Berarti bisa dikatakan Bu Cynthia di Malang itu begitu aktif ya? Lumayan. Banyak relasi? Alhamdulillah. Banyak yang fan juga berarti? Waduh, kurang tahu ya Pak kalau kok bisa kurang tahu? Aduh, tabletnya mati bisa. Aku takon apa mana ini. Banyak yang ngefan? Kalau ngefans enggak sih Pak, biasa yakin aja. Dah. Iya, yakin. Saya punya bukti yang kuat loh. Kalau Bu Cynthia itu di offeni sama banyak netizen. Enggak ada. Yakin enggak ada? Iya, enggak ada. Enggak ada? Are you sure? Yes. Saya pernah lihat di Instagram gitu. Enggak tahu itu Bu Cynthia sungguhan apa enggak. Lawang fotonya di repost bolak-balik sama akun-akun
hits di Malang itu, masa kayak gitu bukan dibilang fan itu kan. Oh, iya itu. Pernah kan? Pernah. Ayo bohong, Bu Guru nggak boleh bohong, nanti tak Oh iya. tak jewer ya nanti. Nanti nilainya tak kecilkan, tak stiker. Iya. Sering di repost ya? Bukan sering, tapi iya ada Pernah. beberapa lah di repost. Kalau menurut Bu Cynthia, karena apa mereka merepost? Mungkin itu waktu itu memang foto yang saya post itu saya pakai PDH. Jadi itu setelah broker kalau tidak salah. Dan itu ada lambang UM di ini saya. Nah, terus saya upload dan ngetagnya itu Universitas Negeri Malang kalau nggak salah waktu itu. Nah, jadi di Universitas Negeri Malang itu ada beberapa akun sosial media. Nah, tiba-tiba itu kayak di repost gitu. Dan itu kayak oh ternyata di repost ya sudah begitu. Akhirnya setelah satu ini yang repost, kayak teman-temannya mungkin atau akun-akun beda akun begitu, itu mulai kayak nge-DM gitu. Apa boleh di repost gitu. Oh, akhirnya iya boleh kakak, Iya, silakan boleh. kakak gitu ya. Iya. Tapi kan latar belakang kenapa tadi itu di repost kan karena kebaikan dan keaktifan ibu di dunia sosial yang berdampak pada masyarakat langsung loh, bukan karena hal-hal yang yang negatif kan, bukan Iya, kan? iya, bukan. Nah, karena gini Bu, kalau saya lihat di sini itu banyak anak-anak yang pingin terkenal, tapi caranya salah. Oke. Itu kan yang bertolak belakang dengan dunia pendidikan. Betul. Nah, ibu yang saya kira sekarang sudah berhasil menancapkan Waduh. bendera ke hits di dunia permedia sosialan. Kira-kira tips dan triknya untuk anak-anak kalau ingin terkenal ini kamu pakai cara ini loh, jangan kayak gini. Ya apa Bu? Ada saran yang bisa dibagi? Mungkin memang di mindsetnya sekarang anak-anak sekarang kalau pokoknya yang lebih aneh-aneh itu lebih cepat FYP atau lebih cepat viral gitu. Ternyata aneh-aneh itu nggak selalu negatif gitu. Aneh-anehnya itu dari bisa kalian gantilah jadi cara berpikir kalian dari kegiatan kalian yang lebih mengutamakan kayak masyarakat gitu, sosialnya gitu. Terus kegiatan kalian di kampus, di sekolah, kesibukannya dari belajarnya, apa kalian upload proses belajar kalian atau kayak proses bersih-bersih rumah lah contohnya. Terus kalian upload, kalian bikin konten, itu kan baik, bisa dicontoh dengan orang lain juga. Itu juga bisa viral loh gitu. Jadi nggak harus yang negatif yang harus menonjolkan apalah, itu enggak sih. Iya, anak-anak kalau masalah bersih-bersih terus di post itu sering Bu. Cuma dia cuma menata, ini presisi timbanya, ini sapunya presisi, pencahayaan cukup, di foto update status, capek, terus dia rebahan lah, itu salahnya di situ itu loh. Itu sering anak-anak kayak gitu. Jadi apa namanya, yang harus relate berarti ya, harus relate dengan apa yang kita posting, harus relate dengan apa yang kita kerjakan. Iya betul. Bukan cuma pencitraan berarti. Iya. Berarti media sosial isinya bukan Pencitraan. itu didengarkan anak-anak. Betul. Jadi kalau kamu ingin terkenal ya tata dulu pondasi hidupmu harus didata, harus baik dulu. Bagaimana ini dapat membawa kebaikan untuk orang-orang banyak, pasti kamu akan terkenal dan dikenal. Kalau memang cita-citamu terkenal itu ya. Betul begitu? Betul. Cita-citanya terkenal apa tidak? Tidak ada terfikirkan seperti itu sih Oh Pak. tidak. Berarti kalau yang terfikirkan cita-citanya jadi apa? Cita-cita saya sebenarnya itu saya pengen jadi dosen. Dosen. Semoga terkabul, amin. Berarti harus amin. Berarti setelah ini lanjut studi lagi Insya Allah, iya. di? Masih belum tahu. Masih belum Iya. tahu. Dari kecil sudah cita-cita jadi dosen? Tidak sih Pak. Saya cita-citanya ganti-ganti. Jadi dulu SD saya Kalau pengen kalau pasangan ganti-ganti enggak? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa? Alhamdulillah kaki saya diinjek. Ya, cita-cita waktu kecil apa sih? Cita-cita saya waktu kecil itu saya pengen jadi polisi. Polwan. Terus mikir di SMP ternyata tinggi saya kayaknya kurang deh kalau jadi polwan. Ganti gitu. Ganti apa?
Waktu itu saya pengen jadi dokter. Wih, Waduh, keren. pokoknya aneh-aneh lah. Berat. Kan anak kecil ya, anak Terus, kecil aneh-aneh. Terus akhirnya saya kepikiran juga pengen jadi pengusaha kayak gitu. Terus ya yang sekarang ini yang terakhir, ini cita-cita saya pengen jadi itu tadi. Nggak pengen jadi presiden klub sepak bola gitu. Aduh. Enak, gampang terkenal ya. Berarti sekarang cita-citanya jadi dosen. Betul. Ya, semoga apa yang dicita-citakan nanti berhasil, bisa digapai, dapat memberi dampak positif kepada seluruh masyarakat. Amin. Terakhir saya mau tanya, Iya. nama media sosialnya apa? Aduh. Ini boleh nih di Boleh. media sosialnya. Jangan lupa follow @cynthia.rahma. Itu apa? Itu Instagram. Kalau yang lain? Gak ada, itu aja Oh, sudah. enggak ada itu aja. Berarti yang di Twitter isinya curhatan semua gitu. Terima kasih, sampai jumpa.